Kenapa sih kok kita harus santai aja ketika kita menghadapi bayar atau menghadapi hutang pinjaman online? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini judulnya memang agak kontroversi ya teman-teman, yaitu gagal bayar pinjaman online itu indah. Nah, semua pasti akan berpikir, wah, utang pinjol kan itu harus dibayar bang. Kok kenapa katanya gagal bayar pinjaman online itu indah? Masa iya orang merekomendasikan atau menyuruh orang lain untuk gagal bayar, untuk tidak bayar hutangnya? Jadi gini ya teman-teman, maksudnya adalah tujuan dari video ini saya ingin disclaimer dulu bahwa video ini saya tujukan agar teman-teman semua di luar sana yang memang sekarang merasa panik, merasa resah, merasa gelisah dan benar-benar merasa terganggu serta stres berat karena masalah gagal bayar pinjaman online. Seperti itu yang mengalami kejadian yang sama, agar teman-teman semuanya udah lepas dari semua permasalahan itu, agar lepas dari rasa stresnya, agar lepas dari rasa ketakutannya yang sebenarnya nggak ada apa-apanya itu ya teman-teman. Jadi tujuan video ini adalah seperti itu ya teman-teman. Saya ingin agar teman-teman di luar sana yang memang sedang telat bayar atau gagal bayar di pinjaman online, sedang menghadapi para debt collector lapangan pinjaman online atau DC yang menghubungi, yang membabi buta ya. Tujuan video ini adalah untuk teman-teman semuanya. Kenapa saya bilang gagal bayar pinjol itu indah? Karena coba deh teman-teman cari hikmahnya atau cari sisi positifnya. Kenapa ya saya ingin menanamkan mindset gagal bayar itu indah ya, biar teman-teman itu enggak stres lagi, tidak takut lagi. Sebelum kita beranjak ke sana, yuk kita akan bahas dulu terkait masalah. Karena yang pertama itu kan udah ada aturan hukum yang berlaku ya teman-teman, sudah ada keterangan atau sanksi-sanksi apa aja yang udah tertulis. Peraturan-peraturan jika tidak membayar hutang, baik itu pinjaman online ataupun non pinjaman online sekalipun, ya sudah ada hukum perdata yang mengatur semua itu ya teman-teman. Nah, kita memang tidak ngomongin dulu tanggung jawab atau hutang yang harus dibayar. Kenapa? Karena setiap orang mempunyai kondisi masing-masing teman-teman. Kondisi setiap orang itu pasti mempunyai keadaan yang berbeda-beda. Ada si A mungkin tidak bisa bayar pinjol, tapi dia punya barang yang enggak kepakai, dia jual barangnya terus kemudian dia bisa melunasi hutang itu. Yuk mari kita sama-sama bareng-bareng untuk mulai mengalihkan rasa cemas kita, rasa takut kita, dan juga sesuatu yang membuat kita stres ini ke sisi yang lebih positif lagi teman-teman. Kedepannya lebih enak dan lebih plong. Untuk teman-teman, salah satu saran saya yaitu teman-teman mulai menata hati dan pikiran. Kalau teman-teman itu rasanya takut terus-terusan, rasanya gelisah, aktivitas tidak enak, makan tidak enak, dan apapun itu tidak enak, itu wajar ya teman-teman. Namanya juga manusia, kita juga harus bisa mengontrol semua ini. Kadang ini juga butuh yang namanya support ya, support system ya teman-teman. Ini juga butuh yang namanya pendukung yang bisa jadi sahabat, rekan, dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman tidak punya semua itu, dan saya yakin dengan masalah hutang seperti ini teman-teman yang sensitif, jadi ya saya yakin tidak semua orang bisa terbuka kepada saudara ataupun teman atau keluarganya. Saya sarankan cuman satu, ceritanya curhat sama Allah Subhanahu wa taala ya, atau sama Tuhan. Oke teman-teman, sekian di video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.